yang Bu Dewi gunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran itu? Yang pertama nanti saya pastinya menyusun pembelajaran yang lengkap. Yang kedua saya menyajikan teks bacaannya, kemudian menyiapkan gambarnya, juga video tentang kegiatan jual belinya. Jadi perangkat pembelajarannya lengkap, iya. Kemudian media dari video, gambar, kemudian teks juga sudah disiapkan. Iya. Iya Bu Dewi, demikian tadi percakapan praobservasi kita. Tetap semangat. Semoga pembelajaran besok berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan dan tujuan pembelajaran yang tercapai serta anak-anak juga merasa senang. Terima kasih untuk waktunya dan sampai ketemu besok waktu kita diskusi akademik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gambar 1 nanti nama tempatnya apa di sini. Gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5. Tuh ya. Sekarang diamati bersama. Iki Jual belikan beras, gula, minyak dan telur. Sudah. Nama tempat, pasar hewan, ciri-ciri kegiatan jual beli, penjual dan pembeli dan hewan. Ada penjual, ada pembeli, ada hewannya. Ya. Barang yang diperjualbelikan kambing, sapi, burung dan ayam. Nama tempat, 3 swalayan, penjual dan pembeli dan barang. Ini berapa ya? Ini harganya. Jadi apa ya? Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam, beliau. Sehat ya? Alhamdulillah, tapi ini suaranya agak seperti ini. Nanti segera kembali lagi suaranya. Mohon maaf Dewi, saya mengganggu waktu jenengan sebentar. Minggu kemarin kan kita sudah melakukan observasi di kelas ya, sudah melakukan apa itu namanya kegiatan pembelajaran di kelas, saya observasi. Kemarin kita sebelum observasi sudah melakukan observasi juga. Nah, sekarang kita akan melakukan kegiatan pasca observasinya. Jadi setelah observasi itu kita akan mengetahui, merefleksi dari kegiatan observasi yang sudah Bu Dewi lakukan. Dari kegiatan pembelajaran yang waktu itu sudah Bu Dewi lakukan, menurut Bu Dewi kegiatan tersebut, pembelajaran tersebut sudah sesuai atau belum? Maksudnya kan sebelum pembelajaran Bu Dewi tentunya sudah melakukan perencanaan ya, melalui RPP, menyiapkan lain-lainnya. Nah, diobservasikan eksekusinya. Nah, menurut Bu Dewi eksekusi yang sudah Bu Dewi lakukan itu sudah sesuai dengan perencanaannya atau belum? Ataukah masih ada yang kurang gitu? Sebenarnya gitu, pada kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan itu memang semaksimal mungkin saya lakukan sesuai RPP, tetapi
pada kenyataannya memang ada 1-2 yang terlewatkan seperti itu. Contohnya di bagian akhir kemarin itu LKPD-nya lupa lembar soalnya yang terakhir karena mungkin kita terlalu asik dengan kegiatan jual beli yang kemarin akhirnya sampai lupa seperti itu Bu. Itu yang terlewat. Tapi ada yang terlewat ya. Iya, ada yang terlewat. Ya, terus akhirnya kemarin kemana? Dikerjakan di rumah atau kemana? Iya, akhirnya kemudian saya berikan selembarannya, kemudian dikerjakan di rumah sebagai PR. Iya, enggak apa, maksudnya kan tetap ada evaluasinya ya. Iya. Jadi kemarin kan memang anak-anak asik sekali jual beli ya, praktek jual Iya. beli kayak pasaran itu kan Iya, anak-anak Bu. sekali. Jadi alhamdulillah tidak ada yang terlewat, hanya KPD-nya lupa tapi Pada akhirnya sudah selesai. Iya. Kemudian dari kegiatan kemarin itu kan ada tujuan pembelajaran yang kemarin. Iya. Kira-kira menurut Bu Dewi sudah sesuai dengan tujuan pembelajarannya atau belum? Alhamdulillah sudah, karena yang tujuan pertama itu kan anak-anak menyebutkan ciri-ciri jual beli. Ya, itu kemarin sudah disebutkan dengan kelompok-kelompoknya masing-masing dan ternyata juga sudah bisa. Iya. Seperti itu. Berarti yang penting kan dalam pembelajaran itu tujuannya tercapai. Alhamdulillah sudah tercapai. Sudah tercapai. Kemudian dari yang Bu Dewi rasakan dari pembelajaran yang kemarin telah dilakukan itu, kelebihannya apa dari pembelajaran tersebut? Oh ya, yang pertama saya menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi Bu, karena medianya yang kemarin anak-anak berbeda itu, kemudian menggunakan media yang berbeda antara setiap kelompoknya. Ada yang pakai bacaan, kemarin ada yang menggunakan gambar dan ada yang menggunakan video. Jadi saya menggunakan pembelajaran yang berbeda sesuai dengan kebutuhan siswa. Seperti itu. Ya, jadi kemarin kan pembelajarannya diferensiasi ya, Iya. macam-macam media, macam-macam prosesnya itu, sehingga anak-anak harapannya terpenuhi gitu ya. Kelebihan, kemudian gandengannya kan kelemahan ya. Iya. Menurut Bu Dewi, kelemahannya apa atau yang kurang itu apa dari kegiatan pembelajaran kemarin? Itu bukan, memang kita sudah mengelompokkan berdasarkan kebutuhan, tapi ternyata kadang anak itu ini bagiannya adalah teks bacaan, tetapi kok itu gambarnya lebih bagus, jadi kurang fokus gitu Bu pada media yang sudah diberikan. Padahal kan sudah ini anak-anak yang suka membaca, tapi ternyata lebih tertarik ke media yang lainnya, jadi kurang fokus dalam pembelajarannya gitu, medianya. Ya, jadi Selain itu juga kurang kompak antar kelompok, jadi ada anak yang menonjol, yes, aku kan gitu, ada yang kurang aktif. Jadi menurut Bu Dewi apa itu namanya, karena macam-macam media itu tadi ya, yang gambar, yang video, ya. Nah, jadi kan anak-anak deh kok sesuai. Iya seperti itu. Iya. Tapi nanti seiring berjalannya waktu kan, karena baru pertama ya, seperti itu nanti anak-anak sudah mulai terbiasa dengan perbedaan konten yang disajikan oleh gurunya. Kemudian untuk kelompok yang apa itu namanya, anak-anak yang lebih dominan kan ya memang seperti itu hal wajar ya. Tapi nanti seiring berjalannya waktu insya Allah anak-anak sudah bisa lebih gitu lagi. Lalu dari kegiatan pembelajaran kemarin yang menarik apa Bu? Yang menarik itu pada proses jual belinya itu loh Bu. Kemarin kan anak-anak antusias sekali. Iya, saya jadi penjual, saya jadi pembeli. Kemudian mereka melakukan tawar menawar dengan gayanya masing-masing seperti itu. Ada yang centil, ada yang seperti itulah kemarin yang mereka menurut mereka menjadi menarik seperti itu. Jadi ya memang kemarin saya lihat sangat menarik sekali. Ada proses praktek jual beli meskipun hanya pura-pura, maksudnya simulasi, tapi kan anak-anak enjoy dan itu mereka kan belajar sambil bermain ya, karena mungkin sehari-hari mereka juga bermain seperti itu dengan uang mainan yang digunakan, kemudian dengan pura-pura menawar ya dan sebagainya. Ya itu sangat mengena sekali untuk anak-anak.
Tuh. Kemudian rencana tindak lanjut apa yang Bu Dewi ingin lakukan dari kegiatan pembelajaran nanti? Ya pasti nanti kan akan memperbaiki ya Bu. Kemarin kan tadi ada yang masih terlupa seperti itu, terus kemudian intinya memperbaiki pembelajaran menjadi yang lebih menarik lagi. Gitu. Itu ya dari refleksi yang Bu Dewi lakukan. Sedikit tambahan dari saya, Ya. kalau saya lihat itu kemarin pembelajarannya sudah luar biasa sekali. Jadi anak-anak itu mungkin Bu Dewi belum menyebutkan, tapi KSE-nya sudah dapat. Jadi ketika anak-anak masuk, kemudian Bu Dewi menyiapkan anak-anak supaya siap untuk belajar dengan tepuk, dengan game-game, kemudian dengan mengabsen mereka hadir dengan penuh semangat, itu sebenarnya dengan KSE juga. KSE-nya sudah masuk di situ. Jadi anak-anak itu Bu Dewi mengabsen anak-anak, kemudian mereka menjawab, oh hadirnya dengan penuh semangat. Kan bisa juga anak-anak, oh hadirnya dengan Bu saya sedih, kan bisa seperti itu. Jadi KSE-nya sudah dapat di situ, dan sepanjang proses pembelajaran anak-anak juga fokus, karena ketika mereka sudah mulai agak bosan, Bu Dewi langsung SBG lagi. Jadi fokusnya anak-anak itu luar biasa. Ibaratnya anak-anak itu on terus dari awal sampai akhir itu mereka semangat. Kemudian di akhir penjelasan juga ditampilkan video untuk apa itu namanya, kesimpulan materinya. Jadi juga ada presentasi kelompoknya. Saya kira sudah bagus lah. Jadi tinggal kekurangan saja ditingkatkan lagi dan siapkan. Itu Dewi. Kemudian tentang rencana pengembangan diri yang akan dilakukan. Jadi terlepas dari kegiatan pembelajaran yang kemarin, itu kan Bu Dewi tentunya ingin mengembangkan diri dalam kegiatan pembelajaran. Nah itu kira-kira aktivitas pengembangan apa yang ingin Bu Dewi lakukan? Mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi lagi tetapkan Ibu, karena tadi kan prosesnya masih ada yang tidak fokus tadi, jadi ya nanti diperbaiki untuk pengembangan pembelajaran berdiferensiasinya. Kemudian mengembangkan kemampuan sosial emosionalnya Bu. Jadi pengembangan diri yang ingin Bu Dewi kembangkan itu tentang pembelajaran diferensiasi dan kemampuan sosial emosional siswa ya. Jadi kita kupas satu persatu. Untuk pembelajaran diferensiasi Bu, tujuannya apa yang ingin Bu Dewi capai dari kegiatan pembelajaran itu nanti? Yang pastinya kan nanti untuk memberikan pembelajaran yang berkualitas Bu, sesuai dengan kebutuhan siswa masing-masing. Kemudian nanti kalau sudah sesuai dengan kebutuhannya, kemungkinan akan meningkatkan minat belajarnya. Jadi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Kalau di kelas 4 ini ya Bu, beraneka macam ya, maksudnya dari siswanya sendiri bagaimana Bu, sesuai kebutuhannya menurut Bu? Siswa saya itu ada yang suka membaca, senang membaca di sebagian, ada yang suka apa Ibu, terlalu antusias kalau berbicara itu banyak gitu ada yang diam saja, nggak bisa ya diam, bisa ya diam, itu ada gitu. Jadi bermacam-macam Bu. Jadi semoga nanti bisa memenuhi kebutuhannya yang beraneka macam tadi ya. Nah, dari aktivitas pengembangan pembelajaran diferensiasi, kemudian tujuan tadi yang untuk memenuhi kebutuhan belajar anak-anak. Nah, menurut Bu Dewi ukuran keberhasilan dari apa yang Bu Dewi lakukan itu nanti apa? Ukurannya yang pertama siswa pasti merasa nyaman di kelas gitu Bu. Jadi nanti kalau anak-anak sudah merasa nyaman, kemungkinan tujuannya sudah tercapai. Kemudian selain merasa nyaman, mereka juga antusias dalam pembelajaran, menyampaikan pendapatnya, bertanya seperti itu. Kemudian di akhir pasti nanti kalau sudah antusias, sudah nyaman, akan meningkatkan
kemampuannya. Kemampuannya meningkat ya. Jadi ukuran keberhasilannya bisa dilihat dari bagaimana siswa itu di kelas nyaman atau tidak, kemudian bagaimana antusias pada dalam pelajaran, memperhatikan apa kan dilihat ya. Kemudian kalau sudah itu nanti di akhirnya dari kemampuan atau nilainya. Jadi kan otomatis kalau ukuran keberhasilannya nilainya nanti bisa meningkat kalau mereka sudah nyaman, sudah antusias. Lalu hal-hal apa saja yang bisa mendukung Bu Dewi untuk mengembangkan pengembangan diri Bu Dewi tersebut? Apa yang sekiranya bisa mendukung? Saya ambil dari sumber-sumber belajar, contohnya dari video di YouTube, bagaimana proses pembelajarannya baik. Kemudian juga saya mengakses PMM dulu untuk meningkatkan pembelajaran yang berdiferensiasi itu tadi. Itu ya, berbagi sumber belajar untuk Bu Dewi. Dan kira-kira kapan ini akan dilakukan? Ini waktu pembelajarannya anak datang. Jadi apa itu namanya, harapan Bu Dewi pembelajaran selanjutnya Bu Dewi bisa mengembangkan sesuai dengan apa yang Bu Dewi tidak capai. Iya, itu tentang diferensiasi tadi. Kemudian untuk yang KSE-nya, untuk yang sosial emosionalnya, itu tujuan yang ingin Bu Dewi capai apa Bu? Agar apa ya Bu, saya dapat memahami kondisi emosionalnya dan kesadaran diri siswa saat belajar seperti itu Bu. Ini kondisi siswa. Iya, kesadaran siswa kondisi emosinya saat belajar. Ini untuk di kelas Bu Dewi ada enggak yang anak spesial yang moodnya itu selalu terlihat unik dari temannya? Ada ya? Ada satu, memang gimana ya Bu, kalau sudah nggak enak di hatinya, pokoknya nggak mood, diberi pertanyaan atau diminta untuk berkelompok, terus kelompoknya nggak sesuai, waduh itu sudah, saya tidak mau Bu, saya langsung menggebu-gebu seperti itu. Nah, biasanya apa yang Bu Dewi lakukan itu untuk mengatasi itu? Itu biasanya saya redam dulu, ya sebentar, ini kan namanya kelompok, karena kelompok berbeda-beda ya harus mau menerima temannya seperti itu. Akhirnya lama kelamaan terus diam akhirnya juga mau Bu. Iya, tapi butuh gitu ya. Ya memang harus diredamkan dulu seperti itu. Nah, lalu ukuran keberhasilannya kira-kira apa menurut Bu Dewi? Ukuran keberhasilannya berarti siswa itu menunjukkan empati kepada temannya. Misal temannya ada yang gak enak badan saat pembelajaran, itu mereka bersikap empati. Bu, ada yang sakit, ada yang gak enak badan, seperti itu. Kadang mereka membawa langsung ke UKS. Jadi kemampuan sosialnya Ya, bisa ya. Kemudian juga mereka bertanggung jawab ketika kalau sudah mampu bertanggung jawab Bu. Kalau dikasih tanggung jawab, dikasih perintah, mereka melaksanakan tugasnya, berarti melaksanakan tanggung jawabnya seperti itu. Karena sudah merasa moodnya dapat itu tadi ya, jadi menjaga moodnya. Nanti sudah dapat, jadi kalau sudah dapat moodnya, mereka tanggung jawab mau di tugas apa, ayo, karena moodnya sudah. Jadi ukuran keberhasilannya yang kedua adalah faktor pendukungnya apa Bu Dewi? Pastinya membuat kelas yang kondusif ya Bu, kelasnya yang kondusif. Kemudian juga saya butuh bantuan dari orang tua juga untuk mendukung kondisi sosial anaknya di rumah. Jadi ketika sepulang sekolah ada tugas, pasti saya hubungi mereka melalui WA group seperti itu. Jadi ya memang kalau kondisi emosional anak itu kan tidak terlepas dari apa yang mereka bawa dari rumah ya. Dari rumah pagi berangkat moodnya tidak bagus kan nanti ke bawah juga dari sini. Jadi ya betul kerjasama dengan orang tua. Nah, untuk waktunya kira-kira yang nanti di pembelajarannya akan datang.